Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersalawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma sholli wa ali sallim barik alaihi sayyidina wa ala alihi Muhammad. washabbi. Baik, dengan siapa di mana? Dari kota Madia Cirebon, Bu. Baik, silakan langsung kepada Buya. Assalamualaikum, Bu ya. Waalaikumsalam. Mungkin televisinya dikecilkan dulu atau radionya. Volume radio, televisi kecilkan supaya suara bisa ditangkap dengan baik di sini. Iya. Baik, silakan langsung kepada Buya. Mengapa orang-orang kok menjadi malas dalam beribadah, Bu ya? Coba. Dan satu Jadi lagi, malas ibadah. mengapa orang-orang menjadi malas untuk melakukan ibadah? Dan ada yang orang ahli ibadah tapi masih melakukan kemaksiatan. Penyebabnya apa ya, Bu ya? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebabnya adalah kita adalah manusia yang punya hawa nafsu. Manusia, karena kita adalah manusia yang oleh Allah dibuat semacam itu untuk terlihat perlombaan di antara kita. Fastabiqul khairat. Kita bukan malaikat yang selalu baik, tidak pernah dosa. Kita manusia makhluk khata' wan nisyan. Maka di situ yang paling hebat di antara kita adalah yang selalu sadar kalau kita punya sifat itu. Kemudian sifat yang suka lupa dan melakukan kesalahan itu lalu ditutup dengan semangat, dengan pertobatan kalau itu kesalahan. Dengan semangat kalau itu kelemahan. Ya manusia. Kemudian apa? Manusia nggak ada yang sempurna. Ada orang baik urusan ibadahnya, tapi kadang manusia masih lumayan dia. Daripada sudah nggak pernah ibadah sama manusia jahat. Ini kan lengkap sudah ya. Jalan, ya. Ada dengan orang baik tapi jarang ibadah. Masih lumayan, tidak mengganggu orang lain. Itu adalah kelebihan. Makanya kita tidak perlu merendahkan. Kalau ada orang baik dengan Allah tapi dengan manusia tidak baik, bukan berarti harus kita benci. Kita doakan semoga berkat kebaikannya dengan Allah, Allah jadikan dia baik dengan sesama gitu. Karena kita tuh sering hanya menilai orang saja. Ini kejelekan kita, nggak usah nengok orang lain. Kejelekan kita yaitu pandai melihat, oh ini orang ahli ibadah saja, tapi kurang dengan orang lain nggak bah. Ini dengan orang lain baik, dengan manusia baik, tapi jarang ibadah. Lah kita ngapain? Nggak ini nggak itu, jangan-jangan kita ini. Sudah gitu suudon sama orang, suudon kepada Allah kita naudzubillah. Jadi kalau ada orang semacam itu manusia dia, manusia benar dia. Tinggal dengan kelemahannya, ayo kita pacu semangat. Kita dengarkan hadis-hadis Nabi yang memacu untuk semangat beribadah. Kemudian jika ada kesalahan beristighfar. Begitu. Urusan dengan sesama manusia. Dengar petuah para ulama yang mengajari bagaimana silaturahmi, membela saudara, membantu saudara, seterusnya. Sampai tergugah hatinya. Dan bukan untuk kita rendahkan. Ingat. Kadang memang ada sebagian dari kita tuh pandai. Kita itu khawatir hanya melihat orang dari sisi negatifnya. Sisi negatifnya. Sehingga tidak bisa melihat kebaikan seseorang. Kadang-kadang dibuat perbandingan. Mana yang lebih bagus? Ibadah jarang, tapi dengan orang baik. Atau banyak ibadah, tapi dengan orang lain. Dengan manusia jahat. Mana yang lebih bagus? Perbandingannya nggak sebanding dong. Ya. Nggak sebegitu cara membandingkannya. Itu perbandingan yang nggak seimbang. Ya salah. Bukan perbandingan namanya. Yang satu baik kepada Allah tapi tidak baik dengan manusia. Mana yang lebih bagus? Karena apa? Sisi lain baik semuanya, sisi lain jelek semua. Enggak, jarang kita banding. Itu banding-bandingkan itu biasanya apa? Hanya untuk menilai saja, itu bahaya sekali. Kalau ditanya, mana lebih bagus antara yang baik kepada Allah, ibadahnya banyak tapi suka nyakiti orang, sama yang baik kepada manusia tapi jarang ibadah, mana yang lebih bagus? Kita jawab bahasanya, yang beribadah kepada Allah adalah baik. Di saat dia jahat, manusia adalah dia jahat. Yang baik kepada manusia adalah baik, tapi nggak baik kepada Allah juga tidak baik. Seperti itu. Jadi memang manusia nggak ada yang sempurna. Coba tanya. Bahkan mungkin ada yang kesulitan kepada kami misalnya dengan segala kebaikan. Ya karena Anda tidak melihat kejelekan saya kan gitu. Jadi mohon kalau melihat kejelekan hendaknya ke diri kita sendiri. Kalau orang lain jangan biasa kita melihat kekurangan. Lihat kebaikan. Dalam irama dakwah iya. Dia baik kepada Allah tapi kok suka nyelekit ngomongnya. Kita doakan semoga dengan kebaikannya kepada Allah, Allah lembutkan lesannya. Sehingga kemudian setelah itu kita banyak berdoa, lalu kita datang mengingatkannya dengan cara halus indah. Bukan untuk kita nilai saja. Kita pandai menilai, lalu menggunjing, itu bahaya sekali buat kita. Allah ya. Adapun untuk membedakan mana ibadah hawa nafsu sama ibadah yang memang benar-benar karena Allah tuh gimana Bu ya? Cara kita menilai diri Bu ya? Diri bukan orang lain. Anda tidak bisa menilai orang lain. Jangan mengatakan dasar ibadah dengan hawa nafsu, enggak bisa. Bisa jadi dia tulus betul karena Allah.
Tapi dalam diri kita kalau kita menuruti hawa nafsu itu adalah biasanya ibadah yang dibarengi dengan kemaksiatan di satu sisi itu adalah hawa nafsu. Ibadah yang dilakukan dengan disertai dengan kemaksiatan Contohnya? yang ia sadari. Contohnya, saya harus pergi ke masjid loh ya, jamaah ini penting. Tapi dia sambil meninggalkan ibunya yang sakit minta ditemani. Hawa nafsu, kenapa? Dia seolah melakukan kebaikan, akan tapi ternyata dia melakukan dengan kejahatan. Hawa nafsu. Atau seorang anak gadis, pokoknya saya harus ke masjid ini. Ada majelis taklim, majelis ilmu. Hawa nafsu atau benar? Kenapa? Rupanya sudah janjian sama laki-laki di sana. Bahasanya adalah bahasa Kebaikan. Jadi semua kebaikan yang dilakukan dengan melakukan dosa, maka itu lebih banyak dari hawa nafsu. Semua kebaikan yang dilakukan dibarengi dengan dosa, maka itu adalah hawa nafsu. Sama kayak misalnya pengen nolong orang pakai duit riba misalnya. Ya, gitu hawa ya, nafsu gitu. jelas. Iya, Seolah-olah nolong orang tapi dengan riba. haji dengan duit haram. Iya. Hawa nafsu. Ya. Padahal sebab kalau dia ngerti, kalau memang dia nggak punya duit, nggak naik haji pun dapat pahala haji kan sholat duha. Iya. Kenapa dia maksain harus pakai duit ini itu tuh, ngutang sampai jelas gini-gini, ngutangnya bayarnya nggak karu-karuan. Wahai haji, wah ini jelas hawa nafsu, nggak diterima oleh Allah. Jadi semua kebaikan yang dilakukan kemudian disertai dengan keharaman yang ia sadari, maka itu adalah hawa nafsu. Sama kayak kalau misalnya kita minjemin barang gitu Bu ya, ke seseorang yang kita tuh tahu kalau ternyata barang kita itu akan digadaikan begitu di pegadaian yang mungkin tidak syar'i. Itu berarti termasuk nolong hawa nafsu juga Bu ya? Kalau memang gini sifatnya. Jadi gini, kita nolong orang yang bakal melakukan sesuatu yang haram untuk digadaikan dengan yang tidak syar'i. Lalu kita tetap memberinya. Iya dong. Ya. Karena apa? Kita bisa mengatakan, kita bisa menjual kalau menolong dia. Ya. Hawa nafsu kita pengen jadi sok pahlawan deh. Pokok bahasa ini, kalau tidak kita tolong siapa lagi yang menolong nanti? Mungkin itu nanti akibatnya. Wah, hebat banget, melebihi dari Allah tuh kayaknya. Iya. Kalau tidak saya pinjami, kasihan. Siapa lagi yang nolong orang nggak pada peduli? Allah yang peduli. Subhanallah ya, baik. Ya.